Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 4 Juni 2022 hanya di SCTP 1 untuk semua. Di episode selanjutnya Tante Merlin yang lagi menunggu taksi dan tiba-tiba dia ada taksi dan dia juga mau turun dari halte itu. Dia juga malah terseleo kakinya. Enggak lama kemudian pas Tante Merlin lagi keseleo kesakitan kakinya, datanglah mobilnya Mbak Nurani. Mbak Nurani juga turun dari mobilnya dan langsung dia juga membawa Tante Merlin ke rumah sakit untuk diobati. Tapi dengan naas di tengah perjalanan di sini Mbak Nurani malah mengalami kecelakaan, mobilnya menabrak pohon gede. Lalu nggak lama kemudian warga juga menolong mobilnya Mbak Nurani dan Mbak Nurani sama Tante Merlin juga dibawa ke rumah sakit. Lain lagi di sisi lain si Kate Kelvin yang sudah dipukulin sama Pasha sama Dewa, dia juga sangat kesakitan. Dia juga sudah tidak kuat dan dia juga akan menelepon si Alia Seattle untuk meminta bantuan, suruh menjemput dia. Lalu si Kate Kelvin juga menelepon si Alia Seattle yang ada di kantor. Dia juga mengangkat telepon dari si Kate Kelvin. Di sini juga si Alia Seattle juga ngomong kepada si Kate Kelvin, "Saya tidak mau membantu kamu. Waktu saya sakit dulu kamu juga tidak menghiraukan saya," kata si Alia Seattle kepada si Kate Kelvin. Si Kate Kelvin juga di sini mohon-mohon kepada si Alia Seattle dan si Alia Seattle juga langsung dia menutup telepon dari si Kate Kelvin. Tapi sudah menutup telepon dari si Kate Kelvin, dia juga kepikiran terus sama si Kate Kelvin. Akhirnya dia menyusul si Kate Kelvin yang sudah dikasih alamatnya oleh si Kate Kelvin. Lain lagi sama Papa Jar yang ada di rumahnya, dia lagi duduk di kursi sofa, dia menerima telepon dari rumah sakit. Pas dia mendengar berita bahwa ibunya masuk ke rumah sakit, dia juga sangat kaget. Dia juga langsung menuju ke rumah sakit. Singkat cerita, sampailah ke rumah sakit, Papa Jar juga langsung menuju ke ruang rawatnya Tante Merlin. Dan di sini Papa Jar juga sangat khawatir kepada mamanya. Pas dia lagi ngobrol sama mamanya, tiba-tiba datanglah Mbak Nurani yang sudah dia menembus obat. Pas datang Mbak Nurani di sini, Papa Jar juga dia marah kepada Mbak Nurani. "Ini pasti gara-gara kamu Mama saya celaka," kata Papa Jar. Dia menyalahkan Mbak Nurani. Dia juga sambil menunjuk-nunjuk kepada Mbak Nurani. Tapi terlihat Tante Merlin sangat marah kepada Papa Jar. "Kamu itu jangan menyalahkan Rani. Rani itu menolong saya, Pak Jar," kata Tante Merlin kepada Papa Jar. Tapi Papa Jar dia ngomong kepada mamanya, "Dia mah jangan membelakan orang salah," kata Papa Jar. Di sini Tante Merlin juga sangat marah dan juga menjelaskan semuanya kepada Papa Jar dan Tante Merlin suruh minta maaf kepada Papa Jar kepada Mbak Nurani. Di sini juga Papa Jar sudah dijelaskan oleh Tante Merlin, dia juga langsung diam. Dia juga langsung mengulang pas dia mau minta maaf kepada Mbak Nurani. Di sini tiba-tiba Nurani menerima telepon dari bosnya. Lalu bosnya Mbak Nurani juga dia menyuruh Mbak Nurani datang ke kantor karena ada urusan penting. Lalu dia juga pamitan kepada Tante Merlin. Dia juga langsung pergi dari rumah sakit menuju ke kantornya. Lain lagi di sisi lain, Nana yang lagi mendengarkan berita, dia sangat kaget pas dia mendengarkan berita. Dia juga khawatir kepada Junior. Lalu tiba-tiba dia mendengar suara si Lipia sama si Brokokroni, dia yang akan membawa main lagi Junior. Dan di sini Nana juga langsung keluar dari kamarnya untuk menghalang si Lipia sama si Brokokroni yang akan membawa Junior. Lalu di sini Nana yang ngomong kepada si Lipia sama si Brokokroni, tapi di sini Nana tidak dihiraukan oleh si Lipia. Lalu Nana juga dia masih kekeh dia menghalangi si Lipia sama si Brokokroni untuk pergi ke suatu tempat membawa Junior. Lalu si Lipia juga dia akan pergi dan si Brokokroni dia ngomong kepada Nana sambil merayu-rayu Nana. Dia tidak sadar bahwa si Lipia macan betinanya itu dia melihatin terus kepada si Brokokroni. Tidak sadar bahwa si Lipia langsung dia ngawal kendotnya Junior ke mulutnya si Brokokroni. Lalu dia juga langsung pergi dari hadapannya Nana untuk membawa Junior ke suatu tempat. Singkat cerita, si Lipia sama si Brokokroni sudah pergi. Nana juga dia mengulang, dia kepikiran sama Junior. Gak lama kemudian datanglah Suster Amira. Suster Amira juga dia sangat khawatir kepada Nana dan dia juga mengasihkan alat relaksi untuk Nana bisa tidur. Dia juga mengasihkan alat itu kepada Nana. Lalu Nana juga dia mengambil alat itu dan di sini Nana juga bilang berterima kasih kepada Amira. Lalu Amira juga sudah mengasihkan alat itu kepada Nana supaya Nana bisa istirahat. Dia juga pergi langsung ke kamarnya Neratu.
Sampai ke kamarnya Nih Ratu di sini. Suster Amira juga dia pamitan kepada Nih Ratu bahwa dia mau ke rumah sakit karena ada urusan penting, kata Suster Amira kepada Nih Ratu. Lalu Suster Amira juga dia disuruh, ya udah, kata Nih Ratu. Nggak lama kemudian pas Suster Amira sudah pergi, nggak lama kemudian Supati juga datang masuk ke kamarnya Nih Ratu. Dia juga akan pamitan dia akan belanja karena di dapur sudah habis masakan. Dia juga pergi meninggalkan Nih Ratu. Lalu lain lagi di sisi lain, Nana juga langsung masuk ke kamar dan dia juga langsung duduk di ranjangnya dan langsung memasang alat yang dikasihkan oleh Suster Amira supaya Nana bisa istirahat dan bisa tidur. Nana juga nggak lama kemudian dia tidur sambil mendengarkan musik yang sudah dikasihkan oleh Suster Amira. Tapi di sisi lain di sini Nih Ratu dia melihat lukisan ini dengdek, dia mau jatuh, dia juga akan memperbaiki lukisan itu. Tiba-tiba kepalanya pusing. Lalu Nih Ratu juga dia malah jatuh dari ranjang dan dia juga kesakitan kakinya. Lalu Nih Ratu juga minta tolong dan menjerit-jerit kepada Nana tapi tidak mendengar. Lalu Nih Ratu juga dia memaksakan dia bangun dan dia juga mengambil HP dan menelepon Nana. Di sini Nih Ratu juga menelepon Nana dan Nana yang ada di kamar yang sudah tidur sambil dia memasang alat yang dikasih oleh Suster Amira yaitu handset, dia tidak mendengar. Lalu di sini Nih Ratu juga langsung menelepon para buana yang ada di kantor. Terlihat para buana yang ada di kantor dia menerima telepon dari Nih Ratu. Dia juga nanya kepada Nih Ratu, "Ada apa, Mam?" kata para buana. Di sini juga Nih Ratu juga menjelaskan kepada para buana bahwa dirinya jatuh. Di sini para buana sangat kaget dan dia juga langsung dia juga akan menuju pulang ke rumah buana. Lalu di sini sebelum dia langsung dia juga marah-marah kepada Nana dan dia juga langsung menelpon Nana. Pas ditelepon sama dia, Nana juga tidak mengangkat telepon dari para buana karena dia masih tidur sambil dia memakai handset. Lalu singkat cerita para buana juga langsung dia keluar dari ruang kerjanya untuk ke rumahnya untuk menuju pulang. Tapi pas keluar dari ruang kerjanya, di sini Dewa sangat kaget melihat mamanya buru-buru dan di sini Dewa juga nanyakan kepada Neta, "Kenapa mama itu kok buru-buru pulang? Katanya sekarang mau meeting," kata Dewa kepada Neta. Pas Dewa nanya yang kayak gitu, di sini juga Neta juga bilang kepada Dewa bahwa Bu Para dia akan pergi karena Nih Ratu tadi menelepon Bu Para karena Nih Ratu jatuh dari ranjang. Di sini juga Dewa juga sangat kaget dan dia juga langsung menuju pulang dan menyusul para buana. Nah, itulah alur cerita buku harian seorang istri untuk episode malam ini 4 Juni 2022 hanya di SCTV 1 untuk semua. Sebelum Mimin pamit, yuk kita doakan para pemain dan kru BASI semoga diberi kesehatan dan jangan lupa kita doakan sinetron buku harian seorang istri supaya bisa bertengger di rating nomor 1. Amin. Dan juga sebelum Mimin pamit, bagi dulu mama, tante-tante, bunda-bunda dimanapun Anda berada yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komennya, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya juga ya guys. Dan juga sebelum Mimin pamit, Mimin mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan kata-kata Mimin parelo lobati soledat karena Mimin terus mudah. Mimin mohon maaf. Sekarang Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada. Terima kasih.